Cukup udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala ayata'allama al-'ilma ghufira lahu qabla an yakhtub. Wa qala an-nabiyyu aidan, man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Maka tadi ibu, alhamdulillah sehat, masih semangat, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak beserta Ibu dan serta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Pengajian An-Nisa, Ibu Ustazah Sa'diyah SPDI. Yang saya hormati panitia penyelenggara pengajian bulanan RW 12 ini, yang kebetulan hari ini dipegang oleh RT 10 yang dipimpin oleh Ibu Ustazah Jamilah. Yang saya hormati para Ibu RT, baik RT 1 sampai dengan RT 9, dan juga jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati adalah Bunda Fatma yang hari ini nggak hadir ya. Alhamdulillah, berkat beliaulah sebagai penyambung lisan sehingga saya bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi di hadapan ibu-ibu sekalian. Juga yang saya hormati adalah sebagai pembawa acara yang telah menyiapkan waktu untuk saya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat walafiat, dan juga masih ditakdirkan oleh Allah kita masih dalam keadaan Islam dan dalam keadaan kita mempunyai iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah yang patut kita syukuri. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih menyempatkan waktu kita untuk sama-sama kita duduk bersekutu di masjid ini dalam rangka tidak lain tujuan kita adalah untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak boleh kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita adalah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, yang tentunya kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hanya sementara, nggak lama ibu. Bagaikan orang yang tadi refreshing jalan-jalan. Tadi kan ibu mau jalan-jalan, ya Pak, iya Bu. Yang tujuannya buat apa kita jalan-jalan? Yang tujuan kita jalan-jalan adalah untuk kita tadabbur alam, untuk kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan alam semesta ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah
wala tatafakkaru fillah. Ya, tafakkaru fil khalqillah, berpikirlah kita tentang ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Kita cuma nggak tahu di kandang doang yang kita tahu. Sementara ini mah kita kan dari kemarin ya Bu ya, adanya PPKM cuman dapur, kamar, sumur. Kita dibatasi, silaturahmi nggak boleh, kita mau kumpul begini nggak boleh, kita ada keperluan belanja nggak boleh, cukup segala-galanya cuma lewat online. Ya Pak ya Bu, tapi alhamdulillah berkat kekuatan doa kita bersama. Ya Bu ya, kalau kita satu ya, berkat kekuatan doa kita bersama inilah sehingga Allah memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga kita bisa kumpul kayak begini lagi. Kangen apa enggak kemarin kita begitu tuh? Sumpah tak kita di rumah? Sumpah banget kayaknya. Ya Pak ya Bu, kita mau keluar sebenarnya ini ditutup, itu ditutup. Kita mau ada tamu aja, tamu datang kita diintip dulu. Kan gitu ya Bu ya. Jadi kita diajak jalan. Yang tujuannya apa? Memang kata Allah kita suruh membaca. Membaca itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat itu tuh yang kita pelajari, yang kita baca setiap hari, yang menjadi pedoman hidup kita, yaitu kita mempelajari Al-Quran dan isikan dengan Al-Quran. Itu yang tersurat. Tapi ada kita suruh membaca yang tersirat, yang bisa kita lihat. Tadi kita nggak cuma di kandang doang kata saya, nggak cuma di Waringin doang, tapi kita diajak pergi jauhan supaya kita melihat bagaimana keindahan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan supaya menambah keimanan kita, kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya kekuasaan Allah, begitu besarnya ilmu Allah. Ini yang perlu kita syukuri supaya nambah keimanan kita. Kalau tambah iman kita, insya Allah ibadah kita juga tambah tambah lebih dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita kembali lagi bahwa kita hidupnya ini saya katakan cuma sementara. Kayak tadi orang jalan-jalan, pasti kita akan kembali lagi ke tempat kita yang semula. Tentunya kita akan kembali kemana Bu? Kita akan kembali ke akhir. Tentunya untuk kembali ke akhirat kita ingin memperoleh satu kebahagiaan. Kita ingin memperoleh keselamatan, di mana sering kita doa. Kita doanya minta apa? Gak pernah kita tinggalin. Tiap doa kena lagi doa. Karena yang apalnya itu. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ini doa juga ada dalam Al-Quran. Mana yang kita baca doa sambutan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca enggak Bu? Dibaca apa enggak? Ali cuma baca doa segitu doang juga keluar. Habis sholat Allahumma lantas jalan. Tadi kan udah ditambah supaya bertambah keimanan kita. Habis sholat kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam satu kitab, dalam kitab Fathul Qaul dikatakan tarku doa maksiat. Ya, kita meninggalkan doa termasuk perbuatan maksiat. Kenapa? Karena doa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyuruh kita berdoa kepada Allah. Bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Bagaimana orang kalau nggak ada sumsumnya? Ada daging, ada tulang, ada kulit. Tapi kalau nggak ada sumsum gimana? Jadi lemes, jadi melehoi. Nggak ada gairah untuk hidup. Ya Pak? Lah yang untuk hidup enggak mati kagak. Kita juga kan pengennya begitu. Ya, mumpung Allah minta. Bahkan dikatakan orang yang meninggalkan doa bukan hanya sekedar maksiat. Orang yang meninggalkan doa itu adalah termasuk orang yang sombong. Tahu banyak kebutuhan dalam hidupnya. Allah menyediakan rezeki buat kita tapi gak mau minta. Ya Pak ya, kalau begitu kan orang yang memang tetap dalam pendiriannya, gak mau butuh sama orang lain, rasa punya, rasa kaya, akhirnya apa dikatakan, apa kita bilang? Sombong banget dia, gak kenal sama orang, rasa gak butuh sama orang. Kan gitu, kira-kira begitu kan? Kita kan bilang begitu, kita pun kata Allah begitu. Maka Allah lebih senang di mana kita meminta. Ya, kita minta tadi, Rabbana atina ya Allah, berikanlah, datangkanlah kepada kami apa yang kita minta
kebaikan di dunia. Alhamdulillah, mungkin berkat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senang kita biasa kita panjatkan, alhamdulillah kita bisa seperti ini, bisa menikmati alam dunia seperti ini, sehingga kita betah rasanya di dunia. Mau ibu meninggal duluan, mau mati duluan, kenapa nggak mau mati? Enak, belum punya bekal di dunia masih enak, masih pengen menikmati keindahan dunia ini, masih ingin menikmati kesenangan dunia ini. Bukan hanya itu saja, wa fil akhirati hasanah, dan juga kita pengen bahagia, pengen selamat di akhirat. Tapi kuncinya apa ibu? Jangan cuma minta doang. Kuncinya adalah kita melaksanakan perintah Allah, kita banyak ibadah kepada Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari siksa api neraka. Ya Bu ya. Jadi kita hidup di dunia ini sementara, kita akan kembali ke akhirat, tapi kita pengen pulang ke akhirat dengan keselamatan, dengan kebahagiaan. Nah, pada hari ini yang akan saya bahas, ya Bu ya, adalah tentang perempuan. Ya, mana yang akan pada ini temanya sampai jam berapa ini? Paling setengah jam kali ya. Ya sedapatnya aja deh Bu ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat itu bisa kita manfaatkan dan ada ilmu yang bisa ibu bawa oleh-oleh. Nggak perlu saya memperkenalkan diri lagi, udah kenal semuanya saya. Ya Pak ya Bu, alhamdulillah berkat diundang lagi saya bisa silaturahmi lagi ya begitu. Tinggal ibu saya tunggu kita setiap hari Sabtu pertama untuk kita tolabul ilmi kalau keluarga. Ya Bu ya. Kalau ada waktu, mudah-mudahan ada waktu semuanya. Jadi di sini dikatakan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 ciri wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan kita di doa kita pengen apa itu? Pengen bahagia, pengen selamat. Ya, tentunya kalau kita selamat di akhirat ini, ternyata kita pengen ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa kita juga yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Udah hafal banget kita. Ya, kita memohon kepada supaya apa? Dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kerjakan di dunia ini. Perintah Allah kita laksanakan, tapi belum tentu yang kita laksanakan ini benar apa enggak. Walaupun kita udah sebaik mungkin, karena banyak setan yang menggoda kita. Ya Bu ya, walaupun kita merasa apa yang kita kerjakan belum sempurna, masih banyak kekurangannya yang perlu kita belajar lagi. Tapi walaupun demikian kita minta supaya Allah suka sama kita, supaya Allah ridho kepada, supaya kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dalam doa kita. Tadi apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini mah yang gampang-gampang aja, yang mudah dihafal sama ibu, yang mudah biasa kita baca, yang mudah mendarah-daging doa kita. Ya, jadi tadi yang akan dibahas tentang apa itu? Tentang perempuan, tentang wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kalau di sana, jangan kita yang merindukan surga. Yang enak apa Bu? Kita yang dirindukan oleh surga. Jangan kita merindukan suami kita. Yang paling enak kalau suami kita rindu sama kita, tambah mesra akan kalau begitu rumah tangganya. Jadi tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya kita bisa begitu kalau bagaimana Bu? Kalau perlakuan kita kepada suami adalah sesuai dengan keinginannya. Rumah tangga kita yang didasari dengan syariat Islam. Ya, kita berangkat di setengah hari, mama lama banget sih ngajinya. Udah kangen nggak bisa tidur tuh bapak di rumah. Ya kayak Bu, karena kita dirindukan suami, bukan kita yang merindukan suami. Paling enak kita yang dirindukan oleh suami kita. Begitu juga, jangan kita yang dirindukan. Jangan kita merindukan surga, tapi kalau bisa surga yang merindukan kita. Ini
ada 4 macam wanita yang merindukan surga. Pertama adalah wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna takwa itu? Wamtisalu awamiri wajtinabu nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah yang kita tahu dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita udah ngerjain perintah Allah. Mana perintah Allah yang kita kerjakan pada hari ini? Alhamdulillah, Allah memerintahkan kita suruh banyak istighfar. Karena tadi kita sudah banyak mengucapkan istighfar. Allah memerintahkan suruh kita baca Al-Quran. Alhamdulillah, berapa suratul Fatihah yang kita baca? Kita baca Yasin, ini merupakan ayat-ayat Allah yang kita baca. Alhamdulillah, banyak keuntungan kita duduk di sini. Alhamdulillah, Allah memerintahkan untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Juga orang-orang yang beriman dicerita ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat pada hari ini. Kita jalanin apa enggak perintah Allah? Kita jalanin. Allah memerintahkan kita suruh silaturahmi. Alhamdulillah, pada hari ini kita kumpul di sini saling bersilaturahmi antar RT dari RT 1 sampai RT 10. Ya Bu ya, ini akan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadi kekuatan buat kita, kekuatan keberkahan hidup kita, keberkahan dan kekuatan daripada iman Islam kita. Ya Bu ya. Nah, jadi kita diperintahkan apa lagi? Kita diperintahkan tadi suruh doa. Alhamdulillah, kita sudah banyak berdoa dipimpin oleh panitia. Kita amin, amin, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Kan gitu ya Bu ya. Ini berarti kita sudah menjalankan perintah Allah. Berarti mudah-mudahan kita yang di sini adalah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tadi ada satu hadis yang saya bacakan. Ya, mana Bu? Hadis yang saya bacakan tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala ayata'allama al-ilma ghufira lahu qabla ayyahmu." Man intaqala, siapa orang ya yang berpindah, yang berangkat. Buat apa dia berangkat? Dengan tujuan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hari ini yang kita lakukan. Tujuan ibu dari rumah datang ke tempat ini adalah untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu karena kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang banyak kekurangan. Ya Bu ya, kita manusia yang banyak perbuatan dosa. Ghufiralahu qabla ayyahtua, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum tadi ibu melangkahkan kedua belah kaki ibu. Ya, sebelum melangkah baru kita niat. Ya, di majlis taklum baru dibacakan sholawat mandilin. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan karena ini kewajiban. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bantu manggilin begitu. Kita udah niat bersiap-siap, Pak, entah ini sarapannya ini ya. Karena hari Minggu kan bapaknya ada di rumah. Ya kan, wajib yang mau kita pakai dari surga kita gantungin. Ya, ini nanti kalau mau jajan ini duitnya, mama begini aja. Itu baru begitu. Udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap langkah kita untuk menuju majlis taklim ini diberi 30 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10 kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 lagi akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti beruntung enggak kita yang ngaji pada hari ini, Bu? Nyesel ibu datang ngaji. Nyesel ibu datang ngaji. Apalagi yang beritahu usianya dari Al-Qur'an. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya, Bu ya. Mudah-mudahan kedatangan saya ini bisa menambah ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi satu langkah, berapa langkah ibu sini datang? Dan kita nggak bisa hitung. Kita nggak baca apa-apa, tapi dihitung kita membaca sholawat setiap langkah kita sama kita membaca tasbih walaupun kita jalan sambil bengong. Kita nggak baca apa-apa, tapi insya Allah tadi 30 kebaikan sudah ada pada diri kita. Ibu ya, amin. Ya, Bapak ditambah lagi tadi. Saya akan Al-Quran yang saya bacakan tadi. Yanfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Tentunya orang yang mau datang ke sini kan orang yang beriman. Ya enggak, Bu? Islam enggak beriman enggak mau datang ke sini, Bu. Ya tahu. Banyak orang Islam tapi enggak doyan ngaji. Tapi kan orang yang doyan ngaji menandakan bahwa kita orang Islam yang beriman. Nah, untuk menyempurnakan iman kita harus apa, Bu? Harus punya ilmu. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tadi. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya. Berapa derajat tadi? Kalau kita melangkahkan satu langkah kita dari rumah 30 kita dapat keuntungannya. Satu langkah begini. Kalau 2 langkah, 3 langkah, 10 kebaikan. Ya, 10 diampuni dosa kita. 10 akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam surganya Allah. Karena Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah ini, Allah tidak melihat jabatan seseorang. Allah tidak melihat harta seseorang. Allah tidak melihat apakah orang ini ganteng atau jelek. Tapi Allah memandangnya yang bisa masuk yang dimuliakan adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nih kita yang duduk di sini. Mudah-mudahan kita jadi manusia pilihan Allah. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang terbaik, manusia yang akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah adalah hanya orang-orang yang takwa. Jadi manusia orang yang takwa inilah nanti yang akan diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala. Disusul lagi dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 124. Ya, apa 23 saya lupa ayatnya. Ya, katanya wa may ya'mal min 'amalis shalihati wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin wa unsa fa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata ya fala yadrimuna naqira. Dalam surat tadi dikatakan seperti itu. Ya, siapa orang yang beramal soleh, yang beramal baik sesuai dengan perintah Allah, dan dia maksiat ini masih direm, nggak dikerjain. Kita masih senangnya adalah yang dikerjakan adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sekarang ini enaknya makan kumpul di rumah hari ini sama bapaknya nonton TV bareng-bareng. Kita masak makan bareng-bareng lebih enak. Ketimbang kita duduk di majelis taklim dari pagi dan jam 8 dulu masih di majelis taklim juga. Ya tanya, Bu. Tapi karena ini apa? Kita meyakini ini salah satu amal soleh kita, salah satu amal kebaikan kita yang nanti menjadi tabungan akhirat kita nanti. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, korban, dan dia orang tadi adalah beriman, beramal soleh, dan dia beriman. Berimannya kepada siapa, Bu? Kepada Allah, kepada rukun Islam yang 6 tadi. Ya, faulaika yadkhuluna jannah, maka mereka itu akan dimasukkan dalam surganya Allah. Kata siapa tuh? Janji Allah. Berarti orang yang soleh diridhokan oleh surga. Karena Allah udah janji Allah itu pasti, tidak seperti janji manusia. Ya, wala yadlimuna naqira, dan tidak dianiaya, tidak dizalimi sedikit pun. Barang sedikit pun. Kalau kebaikan kita nggak pernah
dalam catatan Allah, tidak pernah kurang. La yazlimuna nakirah, tidak pernah kurang walaupun sedikit, semua ada dalam catatan Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, segitu dulu udah satu. Kalau kepanjangan tak kebagian yang lainnya. Tapi bisa dipahami ya Bu? Mudah-mudahan bisa dipahami, Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang wanita yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena kita bisa seperti ini karena siapa? Karena orang tua. Ibu ya, ada dalam surat Al-Isra dikatakan bahkan kedudukan berbakti kepada orang tua ditaruh di nomor 2 setelah kita menyembah kepada Allah. Saking apa? Saking mulianya orang tua. Karena juga dalam sebuah hadis Nabi dikatakan Allah tidak akan kalau orang tua tidak tunduk. Allah akan murka kalau orang tua kita ini murka. Maka masih punya kesempatan, berbahagialah bagi kita yang masih punya orang tua. Tapi kalau kita yang gak punya orang tua, kita punya orang tua kita sudah meninggal, alhamdulillah berkat kita di majlis lain masih bisa kita digolongkan sebagai anak yang soleh, adalah bisa mendoakan kepada kedua orang tua kita walaupun dia sudah tidak ada. Dengan kiriman Fatihah pada hari ini, mudah-mudahan dengan duduknya ibu di majlis taklim pada hari ini, mudah-mudahan dapat mengurangi dosa-dosa oleh orang tua kita. Emang orang tua saya punya dosa? Pasti, yang namanya manusia punya dosa. Tapi alhamdulillah berkat kita duduk di sini bisa mengurangi dosa-dosa kedua orang tua kita berkat doa kita, berkat kita kumpulnya di majlis taklim. Amin ya robbal alamin. Bahkan sekarang bisa kita lihat dalam kenyataannya realita kehidupan sekarang. Ibu ya, kita lihat di TV, zaman sudah seperti ini. Orang banyak yang lupa sama orang tua. Ya Pak ya Bu, anak kaya kalau dalam pepatah begini, kalau orang tua punya, anak ikut punya. Tapi kalau anak punya, orang tua enggak mau. Orang tua saya merasakan sekarang punya anak yang udah rumah tangga. Sesusah apapun saja, jangan kan kita minta sama anak. Walaupun kita nggak punya anak, bilang aja kita punya. Ya, ya Pak ya Bu. Tapi kita sebagai wanita harus bisa kita menyadari bagaimana keberadaan orang tua kita. Alhamdulillah, ya Bu ya. Tak harus ini mah. Saya selama hidup berumah tangga tidak pernah sehari pun saya melewatkan untuk senantiasa memberikan makan kepada orang tua saya selama masih hidup. Walaupun itu mertua. Karena orang tua kita adalah yang dikatakan apa? Adalah ibu dan bapak yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Kemudian adalah setelah kita menikah adalah mertua kita. Jangan dikira mertua itu adalah bukan orang tua kita. Ibu bisa begini kan berkat dia juga. Dia yang ngedidik, dia yang melahirin, dia yang nyebokin, dia yang ngasih makan, yang nyuapin, dia yang nganterin sekolah tiap hari sampai dia pintar. Akhirnya dia bekerja, udah karena udah cukup menikahkan dengan ibu mah tinggal senangnya. Ya Pak, dia kerja, uang semua dikasih orang tua, dikasih kita sebagai istri. Dikasih kita sebagai istri, maka wajar kalau mertua itu ada sebagai orang tua kita. Maka mertua itu gak ada bekasnya ibu sudah pisah gak ada bekasnya. Maka kita karena dia mertua sebagai orang tua, maka ketika kita sudah menikah dengan bapak, dengan suami kita, ketika kita berwudu, kita cium tangannya adalah tidak membatalkan wudu kita.